dengan dua syarat. Yang pertama dia ikhlas, dan yang kedua dia ittiba. Bagaimana ittiba? Kita kaji kemarin, kita ukur apakah ibadah kita selama kita ittiba. Yang pertama tengok apakah dia punya dalil. Selama dalil berarti ittiba. Yang kedua dia punya adat, dia punya bilangan, jelas bilangannya, maka dia ittiba. Yang kedua punya waktu, waktunya jelas, itu ittiba. Yang keempat dia punya kaifiyah, tata cara, maka dia ittiba. Yang kelima dia punya jenis, apakah dia yang fardu atau yang sunnah, maka dia ittiba. Yang terakhir dia punya perubahan. Nah, kita ulang kemarin perubahan melalui 5 rumusan ini, dan dalam hari ini kita masih mungkin di bab kurban juga. Sebagai contoh, mengatakan ini kurban. Dari sisi yang pertama dari ikhlas. Artinya bahwa orang berkurban, namun memenuhi syarat ikhlas ini, walaupun banyak kurbannya, gemuk-gemuk hewannya, tetap kurbannya tidak diterima. Maka dalam kata ikhlas kedua, yang pertama qaulul qalbi. Apa qaulul qalbi? Perkataan hati. Apakah hati itu? At-tasdiqu bil qalbi. Inilah yang disebut dengan iman. Orang berkurban landasannya iman. Yang kedua amal qalbi. Apa amal qalbi? Itulah. Maka dalam hal ini ketika orang menyembelih hewan untuk orang yang dia takuti, maka itu syirik. Ketika orang menyembelih hewan untuk lauk bermanfaat mudarat, maka itu syirik. Ketika orang menyembelih hewan karena kuburan, dia ini kuburan mampu akan manfaat ataupun juga mudarat, maka itu juga bagian dari syirik. Ini yang kita amalkan, bukan pahala mendapatkan, justru sebaliknya. Nah, kenapa dia menyembelih? Bukan karena Allah. Dia menyembelih takut karena kuburan itu memberikan yang mudarat, takut lauk itu nanti memberikan mudarat, takut belang-belang akan memorek pribadi. Ini masalah. Ini poin pertama. Di poin kedua, ketika orang menyembelih hewan kurban, namun dan itu ini kelemahan silakan dulu kalau kalau nampakkan dirinya, maka ini juga tertolak. Artinya dia menyembelih hewan yang mahal dia beli karena zuriat ini dipuji orang, ini dihargai orang, berkenan penduduk, dan zuriatnya itu, maka ibadah ini tertolak. Kalau seperti jemaah yang berjuang hormati, hadis dari Aisyah kalau Nabi, ya karena ada Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, ini hadis menjelaskan sisi fikihnya sekaligus sisi akidah dan akhlaknya. Kata Rasulullah dalam hadis ini, ketika Nabi menjelaskan tataran bagaimana kita beribadah kurban, kata Rasulullah, amil ma'amila adabiyun amalan fi yawmina. Barang siapa yang beribadah, beramal di yawmina pada hari Idul Fitri atau 10 Zulhijjah itu, ahabbu ilallah min iharatillah, maka tidak ada amalan ibadah yang paling mulia kecuali dia adalah mengalirkan darah atau menyembelih kurban. Untuk apa ini? Satu kambing, jadi kambing harga 3 juta. Kita beli kambing, kita kurban di hari raya kita ada orang sedekah, dia dikasih, maka yang kambing yang diberikan di kurban itu lebih Allah cintai ketimbang orang bersedekah walaupun sama nilainya 3 juta itu. Maka amalan yang paling mulia yang
dia harus berubah. Sama hadis. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa asy'ariha wa asrafiha. Nanti di hari kiamat orang-orang berkurban itu datang kepada Allah dengan bulu-bulu kurbannya, tanduk-tanduk kurbannya, kuku kurbannya. Namun jangan dipahami ketika orang kurban dunia dengan lembu, nanti ada lembu. Kan itu makna. Orang berkurban ini kambing di saat dunia, tidak kira kambing kambing. Kan itu makna. Makna dari guru buat asyariah, buat asbariah itu maknanya adalah alangkah banyaknya hak ibadah kepada yang Allah berikan orang berkurban ini. Kalau orang pahala yang orang berkurban itu waduh nabu yang akan berkurban. Enggak ada itu. Cuma hanya bulu. Maka Allah janjikan dan bahkan fa'inna gambarnya la yaqaf fi makan. Ketika orang menyembelih kurban itu, darah kurban sampai ke bumi. Namun Allah sudah cinta, Allah sudah ridha. Pahala dari Allah seluruh darah itu jatuh menyentuh tanah. Apa yang sampai di mana? Nah, di ujung hadis menjelaskan watibu biha nafsa. Dengan awal berkurban, maka tayyib, kata tayyib. Sering kamu mendengar halal dan tayyibah dikatakan yang halal lagi baik. Watibu biha nafsa. Makna tibu, maka ketika orang berkorban, maka dia itu baik. Apa yang baik? Nafsa. Apa nafsa? Makna yang pertama nafsa Al-Quran. Nafsi wa ma sawwa. Allah menciptakan jiwa yang penuh dengan sempurna. Ketika orang berkorban, maka jiwanya itu baik. Maka nafs yang pertama makna dia jiwa. Kalau mau jiwanya baik, jiwanya bersih, berkorban. Apa makna orang-orang berkorban itu? Jiwanya akan jauh dari sifat-sifat binatang. Contoh, binatang itu serakah. Tengok aja, gerak, sini. Ini hewan berserakah. Maka serakah? Karena monyet merasa bahwa anak al-qawbu syabahan bil insan. Hewan yang paling mirip manusia, yang paling mirip. Karena masyarakat sifat hewan. Hewan itu kelihatan makanan, tak berbeda. Mana itu? Itu sifat hewan. Dan hewan berkenaan. Al-Quran abadikan bahwa mengerjakan kama fauqaha. Gimana? Yang pertama pasti hidup dia mengganggu yang lain. Mengandung dan yang kandung memimikkan. Yang kedua yang nggak makan makanan dia dari nyawa. Hingga tidak ada. Nanti siapa yang dikatakan kalau makan dia sampai sekenyang-kenyangnya. Ada kali ini seperti orang-orang yang tamak, yang bagus, niat. Nah, ketika orang berkorban dari watibu biha nafsa, jiwa itu dia kena bersih. Nah, yang kedua nafs dia akan juga sebagai manusia. Ketika dari hati yang bersih dari muncullah akhlak yang baik. Ketika orang berbicara baik, itu sumbernya adalah hati yang baik. Ketika orang berbicara kotor, juga sumbernya hatinya kotor. Maka Rasul ajarkan kita, ketika orang berkorban itu hatinya bersih dan baik, maka muncullah perilaku yang baik. Kalau hari ini, kenapa? Para sahabat, kita ambil misalnya sekolah sahabat Nabi Tolha. Ketika turun ayat dan kata lilhaq kata bikum mimma tuhibbu, Allah berkata Allah nggak akan sampai ke puncaknya ketakwaan yang sempurna sampai orang itu mau menafkahkan, menginfakkan apa-apa yang dia cintai.
Nah, Abi Tolha di depan Masjid Nabawi dia punya kebun yang subur, kebun yang banyak hasilnya dan enak airnya, paling dia cintai. Kata ditolak Rasulullah, saya sangat mencintai kebun saya ini dari orang. Namun kata Allah, tidak akan sampai ke tingkat ketakwaan yang paling sempurna sampai mau menginfakkan apa-apa dia cintai. Hari ini ya Rasul, ini kebun saya yang subur ini saya infakkan. Berangkat dari timbangan saya. Seorang sahabat Umar bin Khattab dapat tanah di Khaybar. Kata Umar, saya mendapatkan tanah sesubur di Khaybar. Lantas Umar kata Rasulullah, ya Rasulullah, apa kamu ini? Apa yang berkata tentang tanah ini? Rasulullah, ya Umar bin Syika, kalau mau ya Umar, habasta aslahat, tasaddaq sabrata, kepertahankan asalnya, sedekahkan buahnya. Inilah hukum asal wakaf. La yuras wa la yuba wa la yuba. Wakaf itu tidak boleh diwariskan, tidak boleh diberikan, dan tidak boleh dihibahkan. Semua amalnya. Rasulullah itu ke Madinah, dan Belanda ini ya kemarau yang panjang, tidak ada air. Yang ada air cuma ada di sumur seorang pengair. Nama sumur Rauma. Rasulullah masyarakat Rauma. Fa'inna dalam keadilan muslimin. Orang yang mau beli ini sumur Rauma ini, maka timbanya sumur itu wakil semua tiba-tiba kaum muslimin. Datanglah Utsman bin Affan. Ya Rasul, saya mau beli. Namun masalahnya orang yang beli ini mau jual. Karena kita tahu ini semua sumber kehidupan. Banyak penghasilan semua orang beli air. Maka Utsman berpikir, bagaimana caranya ini Yahudi mau menjual sumur. Tahu nggak kalau setengah harga beli sumur air. Gimana setengah harganya? 2 hari punya saya, 2 hari punya engkau. Berapa harganya? Diukur rupiah 32 miliar. Setengah sumur itu harganya 32 miliar. Diukur rupiah. Utsman beli. Nah, sekarang Utsman setengah sumur itu, kata sama sahabat yang lain, para sahabat, kan ambil air 2 hari. Itu gratis. Kau sadari 2 hari ke depan ini punya orang lagi. Dia kan jual. Akhirnya kau sendiri beli. Ini ambil air, simpan 2 hari. Nah ketika punya orang Yahudi di sumur, enggak akan satu kali dia beli air. Akhirnya dia beli mobil air. Utsman belilah sumur Rauma itu dengan harga 64 miliar. Namun sumur ini juga taman terhadapnya kebun kurma. Di masa dinasti Fatimiyah dikembangkan sumur ini. Hasil kebun ini dibuat harga di Madinah. Bapak yang ke Madinah ada harga yang harga Utsman bin Affan. Harga itu orang minat. Nah hasil gabungan Utsman bin Affan di Bank Saudi Arabia. Utsman bin Affan sudah wafat 1400 tahun yang lalu. Namun hari ini banyak mahasiswa dapat bantuan beasiswa dari rekeningnya Utsman bin Affan. Hari ini setiap tahun para fakir, para miskin mendapatkan bantuan dari rekening Utsman bin Affan.